Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Etika Profesi dan Pengembangan Diri versi online. Jadi, pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas terkait dengan yang namanya cyber ethic atau etika menggunakan internet. Dalam pertemuan kali ini juga seperti biasa nanti akan ada tugas teman-teman, tugas individu yang mungkin nanti teman-teman bisa mengerjakan secara masing-masing pribadi terkait dengan etika menggunakan internet. Tenang saja, soalnya seperti apa nanti ada di dalam video ini. Jadi teman-teman bisa menonton video ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya seperti sebelum-sebelumnya. Oke, langsung saja, nggak usah panjang lebar lagi. Langsung kita masuk pada pembahasan yang pertama kita. Jadi pada pembahasan yang pertama, seperti biasa, kalian dikasih tahu, diharapkan itu kalian dalam materi ini memahami tentang apa sih? Jadi kalian diharapkan memahami tentang perkembangan internet dan dunia maya, lalu memahami tentang karakteristik dan keunikan dari dunia maya, lalu pentingnya etika di dunia maya, serta yang terakhir adalah contoh netiquette sebagai etika berinternet. Netiquette itu adalah etika kita dalam menggunakan internet, teman-teman. Langsung masuk aja pada topik bahasan selanjutnya. Masuk pada topik bahasan kita yang pertama, yaitu pendahuluan. Jadi sebenarnya, perkembangan teknologi itu terus mengalami kemajuan. Kalau teman-teman bisa merasakan dari kalian kecil sampai sekarang, itu kalian akan melihat perbedaan yang cukup signifikan dari perkembangan teknologi. Dari HP yang segenggam tangan, segede genggaman tangan, sampai dia tipis, lebar, dan tidak ada tombol apapun, itu perkembangan teknologi yang cukup signifikan, teman-teman. Dan dari semua kemajuan itu, yang paling signifikan yang dibuat oleh manusia sampai hari ini adalah perkembangan internet. Teman-teman bisa lihat, dari orang-orang yang biasanya itu pergi ke perpustakaan mencari buku, atau mencari referensi, kemudian pengen menonton film, pengen menonton tayangan TV, semuanya dipermudahkan dengan adanya perkembangan internet sekarang ini. Bisa dari YouTube, dari e-book, kemudian juga dari aplikasi-aplikasi streaming TV yang lain, seperti itu teman-teman. Dan era internet itu membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat, dengan munculnya peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Memang benar, tanpa sadar sekarang pendidikan online ini sangat berpengaruh sekali dengan menggunakan internet. Kemudian juga bisnis yang dari dulunya kita harus datang ke tempat sana untuk beli sesuatu, tapi sekarang dengan internet semuanya dipermudahkan, bisa memilih barang dengan kondisi kita sedang lagi rebahan di kamar, lagi santai di kamar, kita bisa memilih barang, membeli barang yang tiba-tiba nanti bisa dikirim, diantarkan ke alamat kita. Itu adalah salah satu perubahan yang cukup besar dari adanya internet, teman-teman. Lanjut, jadi masuk pada perkembangan internet. Di perkembangan internet ini, kalian akan diberikan penjelasan sedikit, yaitu seperti yang pertama, internet itu kepanjangan dari interconnection networking. Mungkin teman-teman di sini ada yang cuma, ya udah internet, tapi padahal internet itu adalah kepanjangan dari interconnection networking, atau yang bisa dikatakan international networking, karena sudah hubungannya itu skalanya sudah skala yang besar, teman-teman. Kalian bisa berhubungan dengan orang di luar negeri, kalian bisa bekerja sama dengan perusahaan luar negeri, itu kadang mereka terhubungnya dengan melalui internet. Internet juga merupakan jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Seperti di sistem enterprise. Teman-teman di sistem enterprise diajarkan juga terkait dengan koneksi A, B, C, secara garis besar yang luas sekali enterprise, itu semuanya terhubung dengan jaringan internet. Pasti kalau yang teman-teman sistem enterprise dan arsitektur enterprise kemarin, ada mengenal yang di bagian topologi jaringan, ada juga yang mengenal di bagian koneksi-koneksi database-nya juga, itu adalah salah satu perkembangan internet yang cukup gede, teman-teman, di dunia bisnis. Dan dengan internet tersebut, satu komputer itu dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Mungkin dulu zaman-zaman saya waktu masih SMP, itu dulu sudah kita diajarkannya menggunakan Yahoo Messenger. Kita bisa berhubungan dengan orang Jepang, orang Inggris, dan lain sebagainya, itu kita bisa dengan mudah. Tapi seiring dengan perkembangannya zaman, dari tahun ke tahun, itu tanpa sadar Yahoo Messenger itu juga mulai muncul-muncul yang seperti BlackBerry Messenger, kemudian sekarang ada WhatsApp Messenger, ada Telegram, dan lain sebagainya yang itu kita bisa berkomunikasi dengan orang di mana saja tanpa ada batas. Seperti itu. Mungkin batasnya hanyalah jarak antara kita dengan orang-orang di luar negeri itu
diberbedakan dengan geografis, tapi kalau dengan internet itu sudah tidak ada jarak sama sekali. Karena sudah bisa video call, bisa mengirim foto, kemudian kita juga bisa menelpon mereka tanpa ada batasan. Lanjut, masih tetap pada topik bahasan terkait dengan perkembangan internet. Jadi pada tahun 1773, internet itu pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu DARPA, atau yang disingkatan dari Defense Advanced Research Project Agency. Dan jaringan internet yang dihasilkan oleh proyek DARPA ini diberi nama ARPANET. Dan ARPANET ini menggunakan protokol NCP, Networking Communication Protocol, yang kemudian setelah melalui penelitian dengan jumlah angka host pada jaringan internet mencapai lebih dari 1.000 titik, maka protokol yang digunakan juga mengalami perkembangan, menggunakan TCP dan hostnya, menggunakan DNS sebagai standarisasi nama domain, dan menggantikan fungsi tabel host. Slide selanjutnya atau gambaran selanjutnya nanti kalian akan bisa melihat tentang gambaran dari ARPANET itu seperti apa. Jadi inilah adalah gambaran dari ARPANET atau ARPANET itu. Bisa dibayangkan ini adalah jaringan internet pertama kali teman-teman yang lumayan besar. Bayangkan ini sekarang kalian tidak memikirkan hal seperti ini, tapi ini zaman dulu tahun 1773 sudah dibuat jaringan pertama kali internet perkembangan seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Masih pada topik bahasan terkait dengan perkembangan internet. Jadi awal tahun 1990-an, layanan aplikasi sederhana di internet seperti penelusuran World Wide Web atau biasa kalian kenal dengan WWW, chatting, email, sampai pada perkembangan teknologi internet yang memungkinkan Anda atau kita semua itu untuk menelpon teman atau saudara di luar negeri dengan layanan VoIP atau Voice over Internet Protocol. Dan juga ada beberapa alasan mengapa era internet ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan, yaitu antara lain adalah informasi di internet bisa diakses 24 jam dalam sehari. Kalian bebas mau membuka internet itu dari jam berapapun, itu selama kalian masih terkoneksi, terhubung dengan jaringan internet, kalian masih bisa mengakses informasi yang kalian butuhkan kapanpun. Makanya sampai kalian kadang bergadang untuk mungkin cari informasi untuk tugas A, B, dan sebagainya dari internet. Ya karena seperti itu, internet itu tidak ada batasan, teman-teman. Kecuali kalian pergi ke mungkin warung internet atau warnet yang kalian itu ada pakai billing, yang kalian terbatas mungkin ngikutin jam tutup warungnya seperti itu. Nah, itu juga bisa. Itu dulu, kalau sekarang sudah berbeda lagi. Semua orang sudah bisa mengakses 24 jam sehari tanpa ada batasnya selama kalian bisa terkoneksi di dalam internet, wifi, atau juga dari kuota jaringan smartphone kalian. Kemudian juga biaya murah. Dengan melihat banyaknya sekarang telepon-telepon itu, jaringan telepon itu sekarang semuanya sudah memberikan akses internet dari berbagai macam harga, itu bisa dikatakan internet sekarang ini itu murah sekali untuk kalian bisa mengakses. Kemudian juga kemudahan dalam membangun relasi dengan pelanggan. Kenapa bisa dibilang mudah? Itu kalian dengan fitur dari internet ini, teman-teman, kalian bisa mengakses apapun itu dengan gampang, dengan gamblang, dan kalian semisal pengen menghubungi A, B, dan sebagainya, itu kadang ada customer 24 jam yang kalian tidak perlu telepon, tapi kalian hanya bisa menggunakan jaringan internet untuk chatting dengan mereka. Bahkan semisal tidak bisa dijawab oleh orang, akan dijawab dengan AI atau Artificial Intelligence atau robot penjawab yang itu sudah sangat jelas sekali dan detail sekali menjawabnya. Selama kalian terhubung dengan internet ya teman-teman, karena saya pernah merasakan saya menghubungi customer service jam 10 malam, itu yang menjawab itu adalah AI, karena saya tahu formatnya menjawab. Sampai nanti ada tiba-tiba pilihan bahwa saya ingin berbicara dengan real customer service. Itu baru nanti kita menunggu sekitar 10-15 menit untuk nanti bertemu dengan customer service yang free dan siap untuk kita kontak. Itu makanya kita dalam membangun relasi dengan orang-orang itu lebih gampang, pelanggan apalagi. Karena customer service-nya itu kadang ya seperti itu, dengan adanya internet 24 jam non-stop, kalian bisa dibantu kapanpun, dimanapun. Lanjut, masuk pada topik kita yang kedua, yaitu adalah karakteristik dunia maya. Jadi, internet itu kan sering identik dengan yang namanya cyberspace atau dunia maya. Nah, cyberspace ini itu merupakan suatu ekosistem atau bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau electromagnetic waves. Yang mana dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik dunia maya, yaitu adalah yang pertama,
beroperasi secara virtual dan maya, atau bisa dikatakan dia itu tidak real. Lalu dunia cyber itu selalu berubah dengan cepat, mengikuti perkembangan. Dan dunia maya itu tidak mengenal batas-batas teritorial, yang dimaksudkan seperti geografis jarak antara Indonesia dengan luar negeri itu tidak ada batasnya, semuanya terhubung selama kalian ada di dalam yang namanya dunia maya. Dan orang-orang yang hidup dalam cyberspace dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa harus menunjukkan identitasnya. Atau yang mungkin kalian pernah kenal di dalam sosial media itu yang disebut juga dengan anonymous, atau akun-akun yang tanpa identitas apapun, itu mereka bisa mengakses gitu. Dan informasi di dalamnya itu bersifat publik. Di dalam internet, semua apapun yang sudah kalian berikan, informasi apapun yang sudah kalian berikan posting, atau kalian sampaikan di dalam dunia internet lewat sosial media dan lain sebagainya, itu berarti sudah bisa dikatakan informasi itu publik. Jadi, ini saya hanya info saja. Jadi kalau kalian bermain sosial media atau kalian menyebarkan informasi, janganlah kalian menyebarkan informasi pribadi kalian. Karena kalau informasi kalian pribadi itu kalian sebarkan di dalam dunia maya, ya sama saja kalian membuka informasi tentang dunia kalian atau kehidupan kalian itu ke publik dan menganggap bahwa ya udah publik bisa mengakses cari tahu tentang kalian. Jadi itulah kenapa kalau seorang public figure atau seorang orang-orang terkenal itu mereka harus mau nggak mau, mereka harus benar-benar bisa hati-hati sekali kalau menyampaikan informasi karena mereka itu adalah seorang public figure dan pasti mereka akan disorot baik dari segi kehidupan, informasi apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Jadi informasi kalian yang ingin kalian bagikan di dunia maya itu tolong kalian bisa filter baik-baik dari sekarang. Masuk pada topik selanjutnya, yaitu pentingnya etika di dunia maya. Kenapa sih kok etika itu penting dalam dunia maya? Karena pertama gini, internet itu dalam kehidupan manusia itu telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Dan komunitasnya itu yang dimaksudkan apa? Semisal contoh kayak gini teman-teman, surat menyurat yang dahulunya itu dilakukan secara tradisional, melalui kantor pos, sekarang hanya duduk dan mengetik di depan komputer, terus menekan tombol send atau enter, maka sampailah ke lokasi tujuan dalam hitungan detik. Jadi pesannya kalian itu nggak perlu lewat kantor pos lagi, tapi kalian hanya tinggal ngetik, enter, atau send, udah sampai. Kayak gitu. Makanya mungkin yang anak-anak rantau itu pasti merasakan banget anak-anak rantau tahun 1900-an dan juga anak-anak rantau tahun 2000 atau tahun milenial itu pasti terasa bedanya. Anak-anak yang tahun 1900-an itu pasti sering cerita bahwa dulu kalau orang tuanya ingin menghubungi itu harus lewat surat, kemudian nanti kita berbalas surat kayak gitu, yang itu memakan waktu sekitar 1 sampai 3 hari. Kita mau telepon pun ya, pengen tahu kabar orang rumah dan orang rumah pengen tahu kabar kita harus pergi ke wartel atau warung telekomunikasi. Yang kita harus telepon dulu ke mereka, nanti berapa jam kita bayar pakai koin, kayak gitu teman-teman. Itu dulu, zaman dulu tuh tanpa adanya internet kita masih melalui zaman yang masih dengan batas. Tapi dengan internet sekarang kita semisal pengen berhubungan dengan orang tua, kita pengen tanya kabar, gimana, sudah makan belum? Sudah, kayak gitu, udah dengan WA saja sudah cukup. Kalau kalau kita pengen ketemu secara tatap muka atau pengen telepon dimanapun kita berada, sekarang semua orang sudah bawa yang namanya smartphone. Itu lebih mempermudah lagi. Dan itulah kenapa dari hal-hal itu, makanya diperlukannya etika dalam berinternet. Karena kalau misal hal itu disalahgunakan, juga bisa berbahaya, teman-teman. Dan perkembangan internet yang begitu pesat, maka perlu dibuat aturan-aturan atau etika beraktivitas dalam dunia maya tersebut. Karena kalian bisa melihat, semuanya sekarang udah tanpa batas, semuanya terbuka, lebih mudah lagi, dan tidak ada aturan sana-sini. Jadi perlu diberikan aturan agar internet itu tidak disalahgunakan seenaknya saja. Jadi topik bahasan kita yang selanjutnya adalah mengenai beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya atau etika berinternet. Jadi antara lain adalah pengguna internet itu berasal dari berbagai negara yang mungkin saja memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Makanya kita harus memiliki etika, jangan asal disamakan saja. Dan pengguna internet itu tidak mengharuskan saling mengenal dalam arti yang sesungguhnya, atau bahkan satu penghuni dunia maya mungkin tidak akan pernah bertatap muka dengan penghuni yang lainnya. Jadi dalam artian kalian bisa berteman dengan siapapun, tapi kalian tidak wajib, tidak harus kok kalian itu harus bertemu dengan mereka tuh tidak. Dan kalian harus hati-hati juga kalau bertemu dengan orang seperti itu harus jelas. Harus jelas identitasnya siapa dia dan sebagainya. Kalian mengenal benar atau enggak
Jangan asal kalian kenal dari dunia maya, terus kalian diajak ketemuan mau, ternyata dia perampok atau orang jahat kan juga bahaya teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati banget. Dan berbagai macam fasilitas yang diberikan di internet itu memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Seperti misal, itu yang saya tadi sudah sebutkan tadi, ada perampokan yang ternyata dia diajak ketemuan, diajak kencan, terus tiba-tiba ketemu, ternyata dia sindikat perampok, dan sebagainya. Itu harus hati-hati, teman-teman. Karena orang zaman sekarang ini itu pada pinter-pinter, dan itu kadang digunakan seenaknya aja internet ini. Apalagi sosial media, kemudian juga dari apa artikel-artikel, dan lain sebagainya, kan harus berhati-hati banget. Dan harus memperhatikan bahwa pengguna internet itu akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya. Jadi karena kita itu tidak terbatas, seluruh dunia itu bisa mengakses internet. Jadi kita harus tahu dan paham juga bahwa internet itu penggunanya itu pasti banyak banget. Dan setiap hari, setiap jam, setiap detiknya itu pasti ada yang bertambah, ada yang lagi masuk lagi, bikin akun lagi, dan lain sebagainya. Contoh gini deh teman-teman. Teman-teman pasti pernah main game atau pernah bikin email, itu satu pribadi kalian. Bisa bikin email itu sampai lebih dari 10 email. Itu pasti kalian pernah. Apalagi kalau anak gamer, itu pasti kalian pernah bikin akun games, misal, oh aku udah bosen lah, aku udah terlalu tinggi di rank yang ini. Aku pengen bikin akun lagi, pengen nyoba lagi, pengen mulai lagi dari nol. Bikin akun lagi, terus nanti ada game baru, bikin lagi akun, dan sebagainya. Seperti itu yang dimaksudkan, jadi penghuni baru itu tidak terbatas, kalian hanya, ya udah ini teman-teman kita seperti di real world-nya atau di dunia nyatanya kita cuma ya udah satu orang satu, bukan. Tapi di dunia maya itu kita tidak terbatas. Satu orang itu bisa lebih dari 10, atau mungkin 10 orang itu bisa lebih dari 1000, kayak gitu teman-teman. Identitasnya itu bisa banyak banget di dunia maya. Jadi kalian harus hati-hati, dan inilah kenapa alasan pentingnya etika berinternet itu ditetapkan. Seperti kan kalian pernah tahu juga yang mungkin nomor HP atau email itu semuanya disinkronkan dengan nomor HP, dengan identitas KTP yang mungkin makin diperkuat, itu agar yaitu teman-teman itu nanti tidak asal bikin akun dan nanti semuanya dibatasin, dan itu nanti lebih mempermudah teman-teman kalau mau mengenal itu lebih jelas. Tapi kalau mungkin di dunia maya, semuanya itu kan dibikin secara free bebas, jadi makanya tidak ada batasan yang mengakibatkan bisa munculnya penghuni baru juga. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman, lanjut. Masuk pada topik bahasan contoh etika berinternet. Langsung saja kita masuk. Jadi di sini itu etika berinternet itu dikenal juga namanya netiquette. Kan kalau kalian itu orang-orangnya yang bermain internet itu disebutnya netizen. Kalau yang di sini kita adanya namanya netiquette. Netiquette itu adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Dan standarisasi netiquette itu ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force. Dan IETF itu adalah suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Dan untuk lebih jelasnya, bisa dikunjungi situs resmi organisasi tersebut di www.ietf.org. Di dalam netiquette ini, teman-teman akan mengenal yang namanya poin-poin yang diatur dalam netiquette. Itu nanti teman-teman akan mengenal yang one-to-many communication, one-to-one communication, etc. Jadi langsung saja, netiquette dalam one-to-one communication. Jadi yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana komunikasi yang terjadi itu antara individu face-to-face dalam sebuah dialog. Contohnya adalah komunikasi via electronic mail atau email. Teman-teman itu kan tahu, kalau email itu kan bisa terhubung antara satu orang dengan satu orang, kayak gitu. Beberapa hal tentang netiquette pada komunikasi dengan email antara lain adalah perlakukan email secara pribadi. Jadi, jika seseorang mengirimkan informasi atau gagasan kepada Anda secara pribadi, Anda tidak sepatutnya mengirimkannya ke forum umum. Jadi, seperti pembicaraan pribadi atau perbincangan pribadi antara kalian dengan teman kalian. Dan itu lewat email, karena itu person to person atau orang ke orang. Kalian jangan seenaknya saja menyampaikan pembicaraan atau perbincangan kalian ini ke umum, karena kalau sudah lewat email pribadi itu adalah secara orang ke orang. Kayak saya mungkin membuka konsultasi pribadi, kalau kalian mau chat lewat email, atau kalian chat mau lewat WhatsApp, itu bebas. Saya membebaskan kalian untuk itu, karena saya tahu itu adalah sesi pribadinya kalian dengan saya. Jadi kalian mau ngobrol tentang konsultasi tugas atau konsultasi dengan kelompoknya kalian ada masalah, kalian bisa ngomong sama saya bebas, tanpa ada batasan lewat
secara one-to-one communication ini. Yang selanjutnya itu di dalam email jangan pernah membicarakan orang lain atau di dalam kita berkomunikasi di dalam sosial media itu jangan membicarakan orang lain. Karena jangan membicarakan orang lain apalagi kejelekannya. Berhati-hatilah terhadap apa yang Anda tulis di email. Karena memiliki fasilitas yang namanya forward yang dapat mengizinkan si penerima itu untuk meneruskannya ke orang lain. Jadi kalian hati-hati banget. Kadang apa yang kalian bicarakan itu bisa di-forward ke orang lain. Yang ini kadang nih, ini saya sering ngalamin, ini zaman-zaman asisten saya dulu. Itu sering banget yang namanya orang-orang itu kita langsung meneruskan. Kalau nggak di screenshot, dikirimin orang. Itu ada etikanya teman-teman. Teman-teman tidak bisa melakukan hal seperti itu seenaknya kalian. Karena kalau kalian melakukan seenaknya kayak gitu, suatu saat kalau nanti teman-teman juga diperlakukan seperti itu dengan teman kalian atau orang-orang terdekat kalian, tanpa seizin mereka terus nge-screenshot terus di-post kayak gitu, itu hal yang buruk. Saya pernah melakukan hal itu, tapi saya kalau melakukan hal seperti itu, saya selalu izin dengan teman yang saya ajak bicara. Saya misal bikin banyolan lucu di dalam chat pribadi itu, terus saya ngomong, ini kayaknya lucu sih, saya mau post ya, saya screenshot, saya post. Boleh nggak? Boleh. Ya, baru saya screenshot, kemudian saya post. Jadi saya kadang itu kalau nge-post seperti itu tidak seenaknya saya saja, saya mengenal orangnya dulu, dan saya juga kadang minta izin. Karena kalau saya asal post terus orangnya tidak terima, itu ya udah saya harus hapus. Tapi kalau orangnya terima dan ya udah nggak apa-apa karena ini banyolan biasa atau mungkin ini perbincangan yang ya kita secara pribadi juga nggak ada masalah, ya sudah kita bisa post seperti itu. Tapi kalau kalian screenshot terus asal post, kemudian asal memberikan komen dan ikut-ikutan seperti itu, kalian tidak punya etika teman-teman. Itu sebenarnya tidak baik dan itu bisa diadukan kalian sebagai orang yang mungkin pencemaran nama baik atau kalian bisa menyebarkan berita-berita yang sebenarnya itu penting tapi kalian sebarkan secara pribadi itu tidak baik teman-teman. Kalian harus ada etikanya. Lalu jangan menggunakan CC atau copy carbon. Ini adalah kalau kalian mengirimkan email ke sejumlah orang, jangan cantumkan nama-nama pada kolom CC. Jika Anda melakukannya, maka semua orang yang menerima email Anda akan bisa melihat alamat-alamat email orang lain. Gunakanlah BCC atau Blind Copy Carbon, atau yang setiap orang itu hanya bisa melihat alamat emailnya sendiri. Saya sering mengirim email kepada orang-orang secara banyak itu karena saya pakainya BCC atau Blind Copy Carbon karena saya tahu kalau CC itu misal kita pengen ngasih emailnya itu ke orang lain itu orang lain juga tahu siapa yang kita kirimin. Saksi lah. Tapi kalau BCC kita itu kirim ke orang lain itu orang lainnya akan merasa kita sedang mengkontak secara pribadi. Tapi mungkin itu kita kayak kontak customer service ya. Itu kan mungkin dibatasinya dengan BCC. Karena kalau misal kontak customer service itu kita kasih tahu alamatnya, kan nanti bisa di spam yang lain juga orang-orang yang dalam kontak itu. Jadi harus hati-hati juga dalam menggunakan CC dan BCC. Saran saya, kalau kalian pengen mengontak orang banyak, gunakanlah BCC aja bisa. Kalau CC itu kalau misal kalian copy carbon itu ada lampirannya lah teman-teman. Jadi tahu, oh ternyata kamu tuh kontakan sama dia, dan sebagainya kayak gitu. Nanti tahu teman-teman. Jadi ingat-ingat hati-hati dalam menggunakan CC atau copy carbon ini. Lalu yang selanjutnya, jangan gunakan format HTML. Jika Anda mengirimkan sebuah pesan penting ke rekan Anda atau teman Anda, jangan gunakan format HTML tanpa memastikan bahwa program email rekan Anda itu bisa memahami kode HTML. Saya pernah ngirim tugas dalam format HTML karena tugas itu adalah tugas web programming kepada salah seorang dosen saya. Itu tidak masuk teman-teman dan dianggapnya adalah spam. Sampai saya harus bertemu dengan dosen saya tadi, dosen pengampu saya tadi, dan menunjukkan HTML saya atau web saya kepada dia, kepada beliau, karena yaitu beliau saya kirim email dengan format HTML, itu ternyata HTML-nya dibaca sebagai spam oleh email. Dan itu kan banyak spam-spam email kayak gitu kan yang ngasih link terus dibuka ternyata linknya ada virus dan lain sebagainya. Itu hati-hati, hati-hati banget kalau kalian menggunakan format HTML itu. Kalau yang tadi kita diperhadapkan dengan one-to-one communication dari orang ke orang, tapi bagaimana kalau kita sebagai admin? Kalau kita sebagai admin itu kita harus memperhatikan beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai seorang admin. Yang pertama, kalian itu harus lakukan publikasi secara tertulis tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan user jika dihadapkan pada pesan yang tidak sah atau ilegal dalam pemakaian email. Jelaskan juga aturan-aturan kepada pengguna mengenai kuota disk atau sistem rule yang lain. Dan jangan lupa berikan jawaban dengan segera ke pengguna jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pesan yang tidak sah atau ilegal tersebut dengan segera. Itu adalah yang dari bagian admin to orang-orang.
Ini tadi yang one-to-one communication ya, teman-teman. Bagaimana kalau one-to-many communication? Ada netiquette-nya juga dalam one-to-many communication. Yang pertama adalah komunikasinya kita itu satu orang dengan beberapa orang sekaligus. Ingat, kalau one-to-many communication kita dari kita ke banyak orang. Dan dari ini, biasanya dilakukan itu digunakan pada sistem mailing list atau net news. Lanjut. Lalu masuk pada bahasan yang pertama itu adalah netiquette komunikasi bagi pengguna mailing list dan atau net news. Jadi yang pertama adalah baca terlebih dahulu mailing list sebelum memutuskan untuk melakukan posting surat yang pertama kali ke mailing list tersebut. Hal ini akan membantu kita untuk mengerti lingkungan mailing list yang akan dimasuki tersebut. Jadi bukan asal sembarangan kita post, tapi kita harus lihat dulu, baca dulu, cari tahu dulu. Lalu berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis. Ingat bahwa kata-kata tersebut akan disimpan di suatu lokasi yang bisa diakses oleh orang banyak dan akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Lalu selanjutnya adalah artikel atau tulisan yang akan diposting haruslah ringkas dan to the point. Dan juga tidak boleh mengirimkan artikel yang berbau spoofing atau pemalsuan dan lelucon kecuali mailing list bernuansa humor. Jangan mengirimkan file yang berukuran besar karena dapat mengganggu sistem. Akan lebih baik menggunakan hyperlink yang menunjukkan pada resource lain yang dituju. Kalau yang sebelumnya tadi adalah untuk user mailing list, kalau yang selanjutnya ini adalah netiquette atau etika untuk yang administrator. Jadi aturannya adalah, yang pertama memperjelas aturan-aturan tentang pemakaian mailing list atau net news sejelas-jelasnya, tentang bagaimana berlangganan net news, bagaimana mendaftar mailing list, dan bagaimana melakukan posting. Serta jelaskan aturan-aturan kepada pengguna mengenai kuota disk atau sistem role yang lain. Pastikan juga untuk memonitor kondisi sistem setiap waktu, termasuk bagaimana kondisi jaringan sistem tersebut. Selanjutnya masuk pada topik pelanggaran etika berinternet. Jadi, seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Yang dimaksud adalah berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan masyarakat real, seperti itu. Sedangkan, kalau kalian pelanggaran etikanya itu berkembang sampai menjadi pelanggaran hukum, maka perangkat hukumlah yang akan berbicara tentang sanksi yang akan diberikan pada kalian. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet, sanksi yang akan diterima adalah dikucilkan dari kehidupan komunitas. Bisa saja dikeluarkan dari keanggotaan mailing list salah satunya. Itu adalah untuk yang pelanggaran etika berinternet. Masuk pada soal tugasnya teman-teman. Tugasnya adalah coba teman-teman jelaskan apakah teman-teman pernah atau tidak melanggar etika berinternet atau pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak beretika dalam internet, dalam penggunaan internet sehari-hari. Kalau kalian pernah, jelaskan secara singkat dan jelaskan juga, deskripsikanlah secara singkat, sederhana, jangan terlalu panjang satu halaman tidak, tapi minimal dua halaman. Dua paragraf teman-teman, jadi minimal dua paragraf, kalian menjelaskan pelanggaran kalian itu apa. Dan kenapa kalian melanggar, apakah kalian tidak tahu, atau bagaimana. Tapi kalau kalian tidak pernah melanggar, atau kalian aman-aman saja, dan kalian memang beretika dalam melakukan internet, menggunakan internet, coba kalian jelaskan etika yang kalian jalankan itu seperti apa. Kayak gitu. Dan jelaskan juga minimal dalam dua paragraf. Paragraf sederhana ya teman-teman, jangan singkat-singkat banget, jangan banyak-banyak banget. Jadi yang sederhana aja sekalian bisa menjelaskan secara ringkas. Seperti itu. Sekian dan terima kasih teman-teman. Ini adalah akhir dari materi ketujuh. Akhir dari materi ketujuh ya, bukan akhir dari materi etika profesi. Karena nanti pada pertemuan selanjutnya kita masih ada pertemuan 8, 9, 10, dan TAS. Untuk TAS-nya nanti akan segera diumumkan, tenang saja teman-teman akan mendapatkan informasinya kok. Dan saya ingatkan sekali lagi, TAS-nya tidak dalam bentuk kelompok, tapi dalam tugas individu. Oke, sampai di sini saja teman-teman untuk materi kali ini. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sekian.